Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya coba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk mengerjakan tugas yang saya kirimkan di Google Classroom dan dari awal sampai dengan proses sampai Anda berhasil untuk mengupload tugas Anda di Classroom. Jadi sebelumnya silahkan siswa-siswi baca dulu. Ini materi pertama yang akan kita pelajari dan ini sesuai dengan buku panduan yang ada di sekolah, yaitu buku siswa teknik pengolahan audio video. Dan ini saya ambil di bagian bab pertama untuk sub materi, yaitu atau subtopik dengan materi pengenalan multimedia. Jadi silahkan baca dulu ya. Di sini sudah kita sertakan sangat jelas banget ya. Sangat jelas banget. Di sini silahkan diklik aja, diklik dan atau juga di bagian lampiran. Nah, jadi silahkan kalau ada pertanyaan komentar saja di bawah ini ya, di bawah postingan dari yang sudah saya bagikan di sini. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah. Jadi silahkan ini dikomentari ya. Oke, selanjutnya ini silahkan Anda baca. Ini silahkan diklik. Dan ini kebetulan saya menggunakan laptop ya. Nah, ini silahkan Anda baca dan Anda pahami materi yang sudah saya bagikan di sini ya, dari awal, mulai dari pengertian, kemudian kategori multimedia, kemudian ada jenis dari multimedia, ada di bagian ini multimedia content production ya. Ini silahkan nanti kalau mau dicatat, silahkan dicatat di buku catatan kalian. Dan juga ada juga di sini multimedia communication. Dan ini sangat dasar banget ya, agar nanti kita punya pengetahuan apa sih sebenarnya multimedia itu ya. Dan ini di bagian sini ada materi karakteristik multimedia. Ada multimedia linear, ada multimedia non-linear atau interaktif, dan juga hiperaktif. Jadi silahkan dibaca, mau ngopi dulu di sampingnya atau mau makan snack silahkan saja, karena kita belajarnya dari rumah dan saya sendiri pun mengajarnya dari rumah. Dan selanjutnya di sini juga ada karakteristik ya, dan ini silahkan dibaca ya. Dan nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan aja komentar di sini ya. Jangan chat saya pribadi, namun silahkan kita didiskusikan di Classroom. Oke, di sini juga ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam multimedia. Ada multimedia interaktif, ada multimedia program multimedia, ada juga project multimedia. Dan di sini ada manfaat ya. Dan tentu kita belajar multimedia itu harus tahu dong manfaatnya untuk multimedia. Jadi ada beberapa macam manfaat ya. Ada industri kreatif, komersil, kemudian industri hiburan dan seni rupa, pendidikan, teknik. Kemudian ada perindustrian, matematika dan penelitian ilmiah, dan kesehatan serta gambar dokumen. Dan ini adalah sebagian kecil dari manfaat multimedia yang nanti kalau siswa atau siswi bisa mengembangkan multimedia itu bisa digunakan untuk kebutuhan ini ya. Nanti ini disilakan dibaca. Nah, kemudian ini saya kirimkan tugas ya. Saya kirimkan tugas. Tugasnya seperti ini ya. Nah, tugasnya ini nanti di Classroom. Nah, ini kebetulan ini belum dikirim ya. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, sebentar. Di bagian classwork ya. Dan di situ ada your work ya. Your work dan tugasnya di sini. Di bagian mana ya? Nah, ini kan tugas 1 alur proses multimedia, ini diklik nanti ya. Dan ini tenggang waktunya kita batasi ya. Kita batasi karena ini cukup lama mungkin meneliti atau menelaah ya, kita berikan sekitar 1-2 hari atau 2 hari ya, karena mungkin kan besok Jumat ya, Sabtu lah dikumpul seperti itu ya. Jadi
Silahkan Anda kerjakan tugas 1 alur proses multimedia, pengenalan multimedia dengan cara ya. Yang pertama, ini silahkan di-download ya. Di-download, silahkan diklik. Nah, muncul seperti ini. Dan nanti ini silahkan di-download ya. Kalau menggunakan laptop seperti ini tampilannya. Dan kalau menggunakan handphone itu nanti ada langsung terdownload. Jadi tinggal kita klik ikon seperti ikon download seperti itu ya. Dan kemudian sini silahkan dibaca download lembar kerja yang sudah disediakan ya, tidak perlu bikin dari awal. Kemudian upload file lembar kerja Anda di bagian your work atau tugas Anda ya. Nanti silahkan kalau dalam bahasa Inggris itu your work ya, your work. Kemudian nanti ada attachment dan pilih file seperti itu ya. Kemudian, nah selesai, sudah done, selesai. Nah tugasnya apa? Kita lihat, cek dulu tugasnya apa. Nah jadi mengidentifikasi keterkaitan multimedia content production dengan multimedia communication. Yang pertama nih penting, silahkan Anda upload atau Anda ketik nama lengkap Anda ya. Nama lengkap Anda dengan menggunakan huruf kapital, huruf besar. Misal Bahyudin Nur. Oke, seperti ini. Dan tanggal tugasnya sudah seperti ini, yaitu 6 Juli 2020. Kemudian ini dibaca, berilah cek pada multimedia communication dengan mengacu terhadap ketersediaan multimedia content production. Jika tidak ada, kosongkan saja. Jadi seperti ini ya. Oke, ini adalah contoh multimedia content production, dan ini adalah contoh dari multimedia communication seperti yang sudah tadi dibaca di bagian sini ya. Di bagian awal sini kan sudah ada nih. Nah, nih menghasilkan produk multimedia seperti musik, video, film, game, entertainment, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari multimedia content production. Dan kalau communication itu ada TV, radio, film, cetak, musik, game, entertainment, tutorial, dan ICT atau internet. Nah, itu adalah contoh dari multimedia communication. Dan di sini Anda tugasnya adalah Anda tinggal mengidentifikasi kira-kira ya. Ini saya contohkan dulu, nggak apa-apa. Media teks ya. Kalian sudah tahu teks itu seperti apa. Nah, kalau di TV ada nggak teks? Ya, kita coba mengingat-ingat, ada nggak di TV itu teks bacaan ya? Kalau ada, silahkan Anda klik. Misalkan ada, gitu aja. Kalau misalnya nggak ada checklist, ketik aja ada, gitu ya. Kemudian radio, ada nggak di radio itu teks? Tidak ada kan? Nah, berarti kosong aja. Kemudian film itu ada nggak film? Ya, kira-kira ada nggak film itu? Kalaunya ada, kita kasih ada. Seperti itu ya. Kemudian cetak. Di media cetak seperti spanduk, kemudian ada brosur, ada nggak teks? Kalau ada, silahkan klik ada. Musik, ada nggak musik itu? Di musik itu ada nggak ya? Kira-kira nih, ya. Persepsi kita ada nggak musik itu? Kalau misalkan ada ya, musik itu misalkan ada ya, kita checklist. Tapi kalau musik itu nggak ada kan, musik itu seperti radio ya, jadi nggak ada musik itu, jadi kita hilangkan aja. Kemudian game, nah tentu siswa semua pernah main game ya. Main game itu berbentuk apakah game edukasi ataukah main game yang lainnya. Nah, tentu kita melihat adanya teks ya, berarti jelas ada. Kemudian entertainment, hiburan ya, hiburan-hiburan, ada nggak teks itu biasanya? Hiburan-hiburan di televisi misalkan, ataupun di mana-mana ya, ada nggak? Nah, kalau ada, berarti ada, seperti itu. Tutorial ya, tutorial ini biasanya dalam bentuk website, seperti yang saya posting barusan, seperti ini. Nah, ini adalah termasuk dari tutorial. Ada nggak teks? Ya ini teks. Berarti jawabannya adalah ada. ICT, internet, ada nggak internet itu teksnya, bacaannya? Ya tentu yang kalian browsing ini adalah saatnya menggunakan internet. Pasti ada dong bacaannya
yang berkaitan dengan teks. Kalau ada, silahkan ketik aja ada. Nah, seperti itu ya. Dan selanjutnya yang ini silahkan Anda amati tersendiri ya, amati sendiri-sendiri. Boleh Anda menggunakan checklist ya, seperti ini. Kita coba di laptop. Simbol. Nah, seperti ini. Boleh seperti ini atau juga kalian ketikkan ada ya. Jadi misalkan audio, TV itu ada nggak audio? Kalau ada silahkan nanti di checklist. Dan ini akan bermanfaat sekali ketika kalian sudah memahami ini, dan ketika kalian mau melanjutkan ke pelajaran selanjutnya akan lebih mudah, karena nanti kita akan membuat sebuah project yang berhubungan dengan multimedia di bagian audio video. Seperti itu ya. Di sini juga ada media audio, media video, animasi ya. Animasi kan, sudah tahu seperti animasi itu seperti apa. Kemudian ada grafik atau gambar, kemudian media interaktif ya, seperti media pembelajaran interaktif, kemudian video interaktif dan sebagainya. Kemudian ada special effect, itu special effect itu seperti video juga ya. Dan ini sudah tahu dong kalian di sini tugasnya apa di sini, silahkan nanti di checklist aja. Seperti itu. Kemudian yang kedua ya, kumpulkan dari berbagai sumber definisi atau pengertian multimedia yang dianggap relevan. Nah, tugasnya adalah untuk mencari pengertian dari multimedia. Kalian searching aja di Google. Seperti ini ya. Pengertian multimedia seperti ini. Nah, di sini kan banyak nih pengertian multimedia. Ya. Jadi silahkan ini kalian pahami, kalian masukkan ke dalam tugas ini ya. Misal multimedia adalah, kita langsung buka misalkan ya, sinilah nih. Nah, pengertian multimedia menurut para ahli. Nah, jadi kita ambil misalkan di sini ya. Nah, ini kan kita copy. Ini kita copy. Nah, ini kita copy dan dipastekan di sini. Ini kalau misalkan ini kurang pas, silahkan di delete aja dan pastekan ini. Nah, multimedia adalah kombinasi dari paling sederhana dua media input dan output. Media ini berupa audio, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Nah, jadi silahkan masukkan beberapa referensi yang diambil dari internet ya, atau juga dari buku. Nah, tapi alangkah baiknya nanti ketika sudah menemukan semua beberapa referensi, Anda juga bisa menyimpulkan menurut pemahaman Anda sendiri atau menggabungkan dari beberapa pengertian sehingga menjadi bahasa yang Anda resume, yang Anda simpulkan menurut pembahasan atau menurut pemahaman Anda. Seperti itu ya. Jadi tugasnya seperti ini, cukup mudah kan? Kemudian Anda yang ketiga, nah ini mungkin agak cukup sulit ya, tapi ini tetap ini dikerjakan ya. Anda sudah tahu pengertian multimedia, kategori multimedia, karakteristik multimedia, manfaat multimedia, dan juga tugas multimedia, tujuan multimedia. Sekarang berikan contoh nyata manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sudah tahu tadi, kita baca di bagian sini ya, di bagian blok ini. Nah, di sini ada berbagai macam manfaat multimedia ya. Mulai dari industri kreatif, komersial, hiburan, pendidikan, teknik, perindustrian, matematika dan penelitian ilmiah, kesehatan, dan gambar dokumen ya. Ini adalah tujuannya ya, dan manfaat. Tujuan dan manfaat. Nah, sekarang misalkan di bagian ini ya, kita contohkan industri kreatif ya, industri kreatif. Nah, jadi industri kreatif penggunaan multimedia untuk berbagai keperluan mulai dari seni, hiburan, dan seni komersial. Nah, untuk mengerjakan ini ya,
Contoh nyata dari manfaat multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih, ini kan kita sudah ngerti nih ya. Jadi dalam penggunaan dalam manfaat multimedia, yaitu industri kreatif dengan adanya misalkan pembuat aplikasi aplikasi toko online seperti Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, ini adalah termasuk dari industri kreatif ya, industri kreatif. Nah, nanti silahkan Anda baca ini, silahkan Anda amati kira-kira dalam kehidupan Anda seperti apa yang bisa Anda masukkan di dalam pertanyaan ini ya. Mungkin demikian cara mengerjakan atau cara menjawab. Selanjutnya, tugas Anda adalah setelah ini Anda masukkan nama Anda, kemudian judul dari media Anda ya, judul dari tugas yang Anda upload itu silahkan nanti di bagian ini tugas 1 kemudian nama lengkap. Jadi ini silahkan di rename ya, diganti sesuai dengan nama kalian ya. Silahkan ganti dengan nama kalian. Dan selanjutnya tinggal kalian upload tugasnya di bagian your work atau tugas Anda. Oke, demikian dulu cara untuk mengerjakan tugas. Semoga ini bisa dipahami, dan kalau tidak ada silahkan kalian diskusikan di classroom. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.